Oke, kita akan coba bahas kembali soal-soal persiapan ujian SSE UMPTKN tahun 2022. Nah, bagi adik-adik kami, terus kunjungi channel YouTube Bimbel Star Ed ya. Nah, kita akan update terus soal-soal persiapan UMPTKN. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan soal asli dan mirip-mirip semua soal-soalnya, rata-rata seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini adik-adik, 0,75 ditambah seperempat pangkat 3 kali 23% sama dengan 0,23, 0,23 ya, bukan 23, 0,69, 0,023, 0,069. Nah, jadi di sini kuncinya adalah kita harus tahu misalnya bahwasannya seperempat itu berapa gitu ya. 0,75 ditambah seperempat pangkat 3 kali 23%. Nah, 0,75 ditambah ini kan seperempat itu 0,25 pangkat 3 kali 23%. Nah, 0,75 tambah 0,25 berarti 1 pangkat 3 kali 23%. Nah, 1 pangkat 3 itu kan 1 kali 23%, maka hasilnya 23%. Nah, 23% adalah 23 dibagi 100, artinya 0,23 gitu. Jadi nolnya ada 2 di belakang, ya kan? Ini kan 100, berarti 2 bilangan di belakang koma. Maka jawabannya adalah option A, gitu ya. Nah, adik-adik, mudah-mudahan lebih paham itu. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, 0,15 pangkat dikali 7 pangkat 2. 0,15 pangkat 2 kali 7 sama dengan 1,575, 0,1575, 0,01575, 0,001575. Nah, baik. Jadi di sini 0,15 pangkat 2 kali 7. Nah, ini adalah eh, kita kalikan, boleh juga misalnya membuat bahwasannya ini 15/100 gitu, boleh. Ada mungkin yang seperti itu, ada juga nggak langsung mungkin dikalikan. Yang penting ingat kita bahwasannya ini 15/100 kan gitu kan. Ini kan 15/100 di pangkat 2 kali 7. Berarti kan ini 225 dibagi dengan 10.000 gitu ya. Nah, kali dengan 7. Nah, kalau kita perhatikan ini kan 225, nolnya ada 4, berarti 0,0225 gitu. Jadi boleh seperti itu caranya. Jadi tinggal lihat komanya, kemudian hitung angkanya ini tambahkan 10 gitu ya. Jadi bisa kita buat misalnya 0,15 kali 0,15 juga bisa. Nah, berarti sekitar 0,0225 gitu ya. Nah, kemudian ini kita kali 7 gitu. Kalau kita kali 7 berapa sih hasilnya? Kan gitu. Nah, jelas pasti angka 5 di belakang gitu. Maka adik-adik boleh langsung, ini hasilnya adalah sekitar 0,5, 0,1575 gitu. Jadi jawabannya adalah option B gitu ya. Nah, jadi gampang adik-adik. Jadi ketika misalnya adik kurang paham atau sulit mengalikannya dengan kalkulator, maka kan caranya boleh seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik rasa mudah, tinggal mengalihkan, contohnya misalnya 0,15 ke 0,15 itu juga bisa. Gitu ya. Oke, lanjut di soal yang berikutnya. Oke, lihat soal berikutnya ya. Hamzah seharusnya berangkat naik pesawat dari Yogyakarta menuju Bali pada pukul 08.00 WIB.
namun pesawat mengalami keterlambatan penerbangan seharusnya selama 90 menit, katanya terlambatan penerbangan selama 90 menit, sementara waktu penerbangan ditempuh selama 3 jam, ya, selama 3 jam. Nah, pada pukul berapakah Hamzah tiba di Bali dalam waktu setempat? 12.30, kemudian 13.00, 13.30, 14.30. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, berarti kan katanya seperti ini. Berangkat kan, kalau dia berangkat itu sekitar jam 8.00 WIB gitu kan. Nah, kemudian jarak tempuhnya itu sekitar 3 jam, ya kan. Kemudian delaynya itu 1,5 jam, berarti 90 menit. Nah, kemudian kita perhatikan bagaimana dengan hubungan antara Jogja dengan Bali itu ada nggak pengaruh waktu kan. Nah, Bali itu kita lihat. Nah, kalau dia Jogja, ya kan, kalau Jogja itu kan WIB ya, sedangkan Bali itu WIT gitu, WITA ya, WITA, waktu Indonesia Tengah. Berarti selisihnya ini adalah 1 jam. Nah, kalau dia pada waktu setempat jadinya seperti ini. Berarti waktu tiba ya, waktu tibanya jadinya jam 8.00 ditambah 3 jam ditambah 1,5 jam ditambah 1 jam, ya kan. Berarti ini 8 tambah 3 berarti jam 11.00, kemudian ditambah 1 jam 30 menit, kemudian tambah 1 jam, ya kan. Berarti jadinya 12.30 tambah 1 jam berarti 13.30 ya. Jadi jawabannya itu adalah option C ya. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ada pengaruh waktu. Oke, itu dia. Oke, berikutnya kita lihat soalnya. Nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris 40 siswa di suatu kelas adalah 7,8, sedangkan ada 1 orang siswa baru yang masuk dan mengikuti ulangan. Nilai rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas tersebut menjadi 7,85. Nilai ulangan bahasa Inggris siswa baru adalah 8,35, 8,85, 9,65, 9,85. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, di sini ada sebanyak 40 orang siswa, rata-ratanya itu adalah 7,8. Kemudian setelah ada satu orang berarti NB-nya itu 1. Kemudian ini yang ditanya berapa nanti nilai ulangan siswa tersebut gitu kan. Nah, berarti itu yang ditanya. Karena ada masuk 1 orang, rata-ratanya menjadi X gabungan lah itu adalah 7,85. Maka kita coba masukkan ke rumus. X gabungan sama dengan NA dikali XA tambah NB kali XB per NA tambah NB. Nah, ini 7,85 sama dengan 40 kali 7,8 ditambah 1 kali XB per 40 tambah 1. Nah, kita lanjutkan, berarti ini 7,85 kita kali 41, ini kali silang tadi ya. Berarti sama dengan ini 40 kali 7,8 sama dengan 1 kali XB. Ini jadi 7,85 kali 41, coba kita hitung. 7,85 kali 41, 321,85 sama dengan 40 kita kalikan dengan 7,8,
Hasilnya 312 tambah XB gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti kita kurangi 321,85 dikurang 312. Maka itu sekitar 9,85, itulah XB-nya. Nah, jadi jawabannya itu adalah option D. Oke, itu dia untuk penyelesaian soal tentang rata-rata. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Rashid mengendarai motor meninggalkan kota Madiun menuju Surabaya pada pukul 10.00. Jika dia mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam dan menempuh jarak 325 km, pukul berapakah Rashid tiba di Surabaya? 15.30, 16.00, 16.30, 17.00. Nah, kita akan coba jawab. Nah, berarti di sini Rashid kan berangkat pada pukul ya, berangkat pukul berarti 10.00 kan. Nah, jika kecepatan itu katanya 50 km per jam dan jarak tempuhnya itu adalah 325 km, maka yang kita butuhkan adalah T-nya dulu gitu. Nah, berarti T itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, itu dia. Berarti, dan ini harus diingat V itu adalah S per T kan. Nah, jadi T itu S dibagi P. Nah, berarti ini 325 kita bagi dengan 50. Maka ini jadinya ini kan 325 km per jam. Sedangkan ini 50 km. Ini 50 ini dari kilometer, ini dari 50 km per jam ya. Nah, berarti ini jadi sekitar 6,5 jam. Nah, hasilnya. Berarti jam 10.00 ditambah dengan 06.30, berarti sekitar 16.30 menit gitu. Jam 16.030 gitulah. Berarti jam 16.30, berarti jawabannya adalah C. Oke, seperti itu dia, adik-adik, gampang kan? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita akan bahas soalnya kembali di channel YouTube Bimbel Star. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komentar ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru nantinya.